Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi 90 juta itu termasuk Pak Jokowi juga tuh milenial. Karena beliau tuh kadang-kadang ganti, kadang-kadang milenial, kadang-kadang kakek-kakek, kadang-kadang kolonial. Jadi saya bilang di mana-mana, saya Pak Rocky Gerung ini petarung bebas. Karena bukan tim sukses, bukan relawan, bukan caleg, bukan juga partai politik. Jadi petarung bebas. Tapi pasti amalnya lebih besar insya Allah. Saya sederhana karena saya mau spesialisasikan diri untuk menggusur kebohongan di negeri ini. Itu saya spesialisasi. Jadi tiap detik saya mengintip aja kebohongan apa lagi yang dibuat. Sekarang kebohongan yang terbesar ini sedang beredar di BUMN. Seluruh BUMN disuruh ulang tahun. Ada yang dimajukan, ada yang dimundurkan. Ada BUMN yang sudah ulang tahun Januari disuruh ulang tahun lagi. Dan kemungkinan ulang tahunnya 2 kali, tahun Masehi dan tahun Kabisat. Ini negeri ini benar-benar dijungkir balikan oleh arogansi kekuasaan dengan bumbu kebohongan di mana-mana. Pertanyaan saya, apakah kita rela? Saya katakan pasti tidak ada yang rela selama orang itu berakal sehat untuk meneruskan kebohongan-kebohongan. Saya pasti kalau mengikuti adalah ujungnya tuh sakit hati karena dipecat, itu pasti selalu ya biasa saja. Tapi padahal kemarin saya dipecat yang ke-14 kalinya. Tapi saya belum dipecat sebagai suami, jadi jangan gitu ya. Nah, gak ada yang mau gitu ya. Bayangkan mak-mak dulu nggak ada yang mau. Apalagi anaknya. Saya hanya melihat, saya 30 tahun dalam birokrasi. Tadi malam saya ngobrol seluruh oleh senior-senior BUMN, dia menyatakan bahwa baru kali ini demokrasi benar-benar mau dihancurkan. Karena semua kekuatan digerakkan. Semua kekuatan digerakkan untuk membungkam para pemilik akal sehat. Bagi saya udah kayak begini, ini jihad. Yang lain. Ini jihad demi menyelamatkan NKRI, demi menyelamatkan semua kita, demi menyelamatkan anak cucu kita. Jadi kalau saya ditanya apa peran milenial? Peran milenial cuma satu, gusur kekuasaan yang berbasis kebohongan. Itu aja. Jadi gusur kekuasaan yang berbasis kebohongan. Itulah tugas milenial kalau dia masih mau hidup dengan enak ke depan. Itu saja. Jadi sampaikan ke mereka, silakan pilih. Karena ini betul-betul saya dengan Pak Rocky Gerung mutar di Solo, ketemu temannya sejak kecil. Ternyata bakat itu memang dari kecil. Bukan baru muncul sekarang. Tapi kita semua terhipnotis. Saya pikir dalam ruangan ini juga banyak terhipnotis 2014. Tapi nggak apa-apa. Ya saya dulu memilih pasangan Jokowi JK, tapi saya memilih JK. Nah, banyak sekali mualaf yang saya ketemu di daerah, berbagai daerah, mualaf. Jadi saya pikir jangan terlalu banyak berteori sekarang, ajak siapapun jadi mualaf politik. Mualaf politik yang 2014 supaya dosa kamu tertutup nanti di akhirat, maka saatnya mualaf. Jadi kalau kita sudah nasihati di akhirat nanti udah ditanya, kenapa kau nggak nasihati tetangga kamu itu, padahal dia jalan sesat. Bilang, ya Allah sudah saya nasihati. Tapi kalau yang sudah dinasihati dan ketemu di surga, dan surganya lebih tinggi dari ibu-ibu semua, kita protes sama Tuhan. Bahwa Tuhan, orang ini saya udah ajak
membenarkan bangsaku dulu, tapi dia nggak mau. Nanti Tuhan menjawab, siapa tahu ada amalnya lebih besar, kita nggak tahu. Nah, ini tidak ada jalan lain. Waktu cuma berapa jam lagi. Tapi percayalah, saya kemarin pulang dari Makassar, perlawanan pasti ngikuti kan bagaimana wali kota di sana kemarin viral lagi, bagaimana Bawaslu, bagaimana Wereng Coklat bergerak. Wereng Coklat bergerak, tapi rakyat makin melawan. Rakyat makin melawan. Ibu-ibu yang punya saudara Wereng Coklat, tolong WA lah, sentuh hatinya. Beritahu mereka, kalau udah bilang saya simpan WA ini, kalau kami menang maka bajumu kita ganti menjadi putih dari warna coklat. Sekali-sekali juga kita ngancam-ngancam aja. Kita tidak berkuasa, masa ngancam aja nggak boleh. Nah, loh, delik itu kalau menyebutkan subjek. Warna coklat memang ada yang ngaku saya warna coklat, nggak boleh. Jadi kalau menghindari delik itu jangan sebutkan subjek. Anda menyebutkan dia sebagai ngaciro nggak bisa kena, karena siapa ngaciro? Nggak ada yang kena. Menyebutkan dia sebagai mukidi nggak bisa kena hukum itu. Jahe nggak apa-apa. Kalau dia marah berarti kau memang sejahe. Maksud jahe. Anda ngaku kalau dia ngaku jahe, ternyata kau jahe, baru tahu saya. Karena dia sudah ngaku jahe, maka saya tidak pakai lagi jahe. Kan begitu. Itu. Nah, dan kalau ngikuti Twitter saya itu nggak bisa kena, saya nggak pernah. Kalau marah ya berarti kau ternyata ya. Ya setelah kau ngaku berhenti lah. Oke, jadi waktu kita sangat pendek, tidak ada jalan lain adalah mengajak teman yang masih tersesat menjadi mualaf. Beritahu milenial bahwa ini adalah bohong-bohongan semua. Orang-orang pasar, beritahu mereka yang di pasar ini kan banyak. Kebijakan yang dibikin sekarang adalah kebijakan mematikan pasar. Kenapa? Karena semua uang dimasukkan ke kartu. Ya, kartu itu adalah malaikat mautnya pasar. Karena tidak akan lagi orang belanja di pasar karena dipakai kartu. Jadi kalau ada menyatakan saya akan membela para pedagang, itu kebohongan besar. Karena dia pilih kebijakan kartu. Pada saat kartu, maka semua orang datang ke minimarket belanja. Tidak ada ke pasar. Itu. Nah, jadi katakan bahwa dia mengembangkan ekonomi, enggak. Kenapa? Kebijakan yang diambil adalah mencabut uang cash dari rakyat, dari dompet rakyat. Oke? Cara mencabutnya ada 3. Cara mencabutnya, 1, membangun infrastruktur besar-besaran sehingga uang itu masuknya ke pabrik semen, masuknya ke pabrik baja. Yang kedua, memasukkan ke kartu. Yang ketiga, mencabut subsidi. Subsidi dulu itu 300 triliun, itu pas dicabut tidak ada penggantinya, maka yang terjadi adalah sama dengan menarik 300 triliun uang dari rakyat, dari dompet kita. Coba bayangkan, bapak-bapak yang punya kartu, kenapa mesti kita harus punya kartu tol? Berarti kita keluarkan uang dari bank yang ini, terus masuk ke kartu kan? Nah, yang uang dalam kartu ini di mana berada? Semua uang kartu itu, kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia apapun namanya, itu di mana uang itu berada? Berarti ada yang mengendalikan kan? Oke? Sekarang, uang kartu itu pasti lama kan di dalam. Ya kartu tol rata-rata kita ngisi itu 500.000. Kalau 10 juta kartu tol, itu yang pertama. Uang itu siapa yang muter? Yang kedua, selalu di kartu ada residu. Residu tidak terpakai. Terus sisanya itu siapa? Di mana uang itu berada? Ya kan? Terus kalau hilang kartunya, selesailah. Oke? Nah, terus siapa yang memegang kartu ini sekarang? Kenapa bukan Bank BUMN? Berarti ada seseorang kan yang kita tidak tahu. Yang kelola kartu ini juga kita nggak tahu siapa. Ini harus kita audit ke depan. Kartu adalah tempat korupsi paling aman. Kenapa?
Saya langganan yang punya kartu toko, maka kau harus bayar fee dong ke saya. Karena saya menunjuk Anda sebagai pengguna tunggal kartu. Kartu Indonesia Pintar kan hanya beberapa toko buku kan yang boleh terima kan. Berarti toko buku itu pasti dari atur koordinator kartu. Nah, kan bodoh sekali kita. Dulu kenapa dikasih uang cash? Karena siapa tahu ada kakaknya sudah kelas 3, adiknya naik kelas 3, ngapain beli buku lagi? Ini kan harus beli buku karena kartu. Ya kan? Nah, sama dengan sekarang. Saya bulog sekarang, kenapa beras bulog busuk? Bukan nggak laku, Bu. Karena digantung kartu. Kok jadi bukan nggak laku? Karena tidak boleh dijual. Kan dulu raskin kan dibagi. Sekarang datang ke minimarket beli beras impor. Beras petani tidak laku. Ini memang perlu, janganlah pilih pemimpin yang otaknya kecil. Susah. Dia jadinya susah. Nah, jadi tolong disadarkan ke ibu-ibu, kartu itu adalah mematikan semuanya dan memperkaya orang lain. Oke? Saya bilang, saya ke mall itu pasti, Pak, harus kartu semua kan? Ini kan ya merek nggak apa-apa, mengikuti merek apa, Oppo, kita kan harus beli Oppo, kan pasti tersisa. Kalau enggak kita diputar-putar, nggak boleh beli. Udahlah kompak lah, bisa beli, biarin muter-muter. Atau jangan kunjungi tempat yang pakai kartu. Ini, nah coba ada nama sekarang Dana itu kerjasama antara setahu saja Sinarmas dengan Jack Ma. Nah, itu yang akan ditugaskan untuk mengelola APBN. Masa harus, kenapa bukan Bank BUMN? Jadi kalau menyatakan, kalian hilafah, kalian adalah perampok, udah itu aja lah, main-main kasar-kasar aja. Clear, jadi bisa disampaikan kembali, itulah permainan. Saya 30 tahun di birokrasi, agak paham bagaimana mereka bermain untuk menipu dan seakan-akan bagus. Itulah ketakutan. Saya bilang, bikin kartu, nama saya Muhammad Said Didu. Saya bisa dimasukkan 3 kali dalam APBN. Muhammad Didu, Muhammad Said Didu. Tapi kartu yang saya terima 1, berarti 2 melayang. Karena kartu itu tidak berbasis KTP. Nggak berbasis KTP. Itulah mungkin marahnya karena Sandiaga Uno mengatakan bahwa mau KTP, maka pemilik kartu ini marah semua. Ya, karena tadi Muhammad Said itu yang 3 kartu kasih 1, nggak bisa lagi karena KTP 1 kan. Oke? Saya pikir penutup saya, ini jihad, tidak ada jalan lain. Ini negeri ini harus diselamatkan. 17 April kita merayakan kemerdekaan Indonesia, menggusur kebohongan dengan akal sehat. Nanti kita bikin kalau saya di Makassar dan bikin kalian ketupat, kita lebaran besoknya. Kita lebaran besok, pas pengumuman tukul, panggil yang teman tetangga yang tidak jadi mualaf untuk makan bersama di rumah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.